إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر الإخوة عباد الله rahimani wa rahmakumullah. Hadirin salat Jumat, di antara prinsip Islam yang terbesar dan merupakan prinsip terbesar adalah al-iman billahi ta'ala, beriman kepada Allah dan mengikhlaskan, memurnikan Allah Ta'ala dalam ibadah. Demikian pula prinsip terbesar dalam Islam adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman bahwa beliau adalah seorang hamba Allah, maka janganlah engkau menyembahnya. Mengimani pula bahwa beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia, maka janganlah engkau mendustakannya, tapi taatilah dia, benarkan segala beritanya, dan janganlah beribadah kecuali melalui cara, melalui petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula prinsip Islam adalah beriman kepada para rasul, para nabi dan para rasul yang telah diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menempatkan mereka bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah. Maka jangan engkau ekstrim menempatkan mereka melebihi kedudukannya. Dan mereka adalah para Rasulullah yang wajib engkau imani, yang wajib ditaati oleh kaumnya masing-masing. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk bimbingan Islam dan ajaran Islam serta prinsip dan dasar keimanan yang ditanamkan oleh Islam, yang mana Islam ini dengan berdasarkan Al-Quran, yang Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pula lah yang telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka di antara prinsip yang disebutkan dalam Al-Quran, sekaligus ini merupakan prinsip yang telah Allah tegaskan dalam kitab Injil, bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah seorang rasul. Beliau adalah manusia biasa, namun beliau seorang nabi dan rasul. Karena itu ketika kaumnya menghujat Maryam alaihissalam dengan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan dusta, maka Maryam mengisyaratkan kepada putranya yang masih dalam buayan, masih bayi. Maka dengan izin Allah, bayi yang masih dalam buayan ini berbicara dengan menegaskan hakikat sebenarnya. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Maka bayi itu mengatakan, inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah telah memberikan kepadaku kitab, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku seorang nabi. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan tegas ditegaskan prinsip ini bahwa beliau adalah seorang
hamba Allah, namun diturunkan kepadanya kitab Injil dan beliau diangkat sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan, dan Allah menjadikanku ini barakah. Allah berikan kepadaku barakah dimanapun aku berada, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup, dan Allah mewajibkan kepadaku untuk berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak akan menjadikan aku sebagai seorang yang sombong dan celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam keselamatan untuk diriku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku dimatikan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa bin Maryam yang sebenarnya. Dia bukan seorang anak zina seperti tuduhan kaum Yahudi. Dia adalah hamba Allah, bukan anak Allah, namun beliau adalah seorang Rasul. Dzalika Isa bin Maryam. Itulah ucapan yang hak tentang Isa bin Maryam, namun kalian ragu tentangnya. Maka lillahi ayattakhidha min walad subhanah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak pantas bagi Allah untuk memiliki anak. Tidak pantas Allah untuk menjadikan di antara makhluknya seorang anak. Subhanah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan kalian. Maha suci Allah dari adanya anak dari makhluk-makhluknya. Allah Maha Esa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Sempurna, tidak butuh kepada satupun, kepada siapapun dari makhluk-makhluknya. Allah apabila menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka itu terjadi. Termasuk Isa alaihissalam yang Allah ciptakan dari seorang ibu tanpa adanya ayah, maka itu pun terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya tinggal mengatakan kun, terjadilah, fayakun, maka itu pun terjadi. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Dan Isa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadahlah kalian kepada Allah. Jangan kalian menyembahku, jangan kalian menyembah siapapun selain Allah Ta'ala. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dan karena itu Allah Ta'ala menegur dan mencela ahlul kitab yang mereka ekstrim dalam beragama. Mereka hulu dalam beragama. Termasuk sikap ekstrim kaum Nasara. Termasuk sikap ekstrim orang-orang Kristen. Yang menempatkan Nabi Isa adalah sebagai putra Allah. Lainnya lagi mengatakan bahwa Isa adalah satu dari tiga. Lainnya lagi mengatakan bahwa Isa dialah Allah. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan kekufuran ini. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan kemusyrikan ini. Maka Allah mencela ahlul kitab dalam sikap ekstrim dalam beragamanya ini. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian hulu, ekstrim dalam beragama. Dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah kecuali dengan ucapan yang benar. Berimanlah kepada Allah dengan keyakinan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam itu hanyalah Rasulullah. Dia bukan anak Allah. Dia bukan putra Allah. Hanyalah
Al-Masih Isa bin Maryam adalah seorang rasul, adalah Rasulullah, dan dia adalah kalimatuhu. Dia terjadi karena Allah ciptakan dari kalimatnya, yaitu Allah katakan kun padanya, maka terjadilah dia. Maka Nabi Isa adalah kalimatuhu, kalimat yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam. Wa ruhum min, dan Isa itu pula salah satu di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Dia bukan ruh Allah sebagaimana ucapan sebagian kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah cahaya Al-Quran. Inilah kalamullah. Allah yang berkata dengan Al-Quran ini, dan Allah pula yang berkata dengan Injil. Allah beritakan siapa Nabi Isa. Maka Allah tegaskan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, Nabi Isa adalah Rasulullah. Dan bagaimana terjadinya Nabi Isa itu? Bahwa dia adalah kalimatuhu, bahwa dia terjadi karena kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, yaitu ucapan Allah kun. Maka dengan kata-kata kun inilah Nabi Isa terjadi. Dan Nabi Isa bukan kun itu sendiri, tapi Nabi Isa dengan kun, kata-kata jadilah, maka Nabi Isa itu terjadi, yaitu kata-kata dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah ta'ala yang mengatakan kun, terjadilah, maka Nabi Isa pun terjadi. Dan Nabi Isa adalah salah satu ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Fa'aminu billahi wa rusuli, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu thalathah, dan jangan kalian mengatakan bahwa Isa itu satu dari tiga. Intahu khairan lakum, Allah seru, Allah ingatkan mereka, Allah panggil mereka, berhentilah kalian dari mengucapkan ucapan ini. Khairan lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid, hanyalah Allah itu adalah ilah yang satu. Dia adalah ma'bud yang satu-satu yang berhak diibadahi. Bukan Isa, bukan siapapun dari para nabi dan para rasul, bukan siapapun dari kalangan malaikat, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah untuk dia menjadikan adanya putra, untuk menjadikan adanya anak dari kalangan makhluknya. Sesungguhnya milik Allah sajalah semua apa yang ada di langit dan di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu Allah nyatakan, Allah vonis kafir yang menyatakan Isa adalah Allah, atau menyatakan Isa adalah satu dari tiga. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang telah mengatakan bahwa Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah Allah. Di ayat yang lainnya Allah katakan pula, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang yang telah mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga. Yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, bahwa di sana ada tiga Tuhan, satu tapi tiga, tiga tapi satu, yang disebut dengan Trinitas. Maka Allah vonis mereka sebagai orang-orang yang kafir. Demikian pula orang-orang yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah putra Allah. Karena di sana ada tiga keyakinan. Ada yang menyatakan bahwa Isa adalah dialah Allah. Ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah satu dari tiga Trinitas. Ada yang menyatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Semuanya Allah nyatakan kafir. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaula alladzina kafaru min qabl. Yahudi menyatakan, meyakini bahwa Uzair, Nabi Uzair sebagai putra Allah. Sementara Nasara meyakini bahwa Al-Masih dia adalah putra Allah. Maka Allah katakan, ini ucapan-ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Ucapan ini menyamai ucapan orang-orang kafir yang sebelumnya. Qatalahumullah fa anna yufakun. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Maka inilah akidah yang benar tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tentang Nabi Isa bin Maryam, putra Maryam, bahwa beliau adalah seorang hamba,
Beliau adalah Rasul yang Allah utus. Namun dan beliau bukan putra Allah. Beliau bukan pula satu dari tiga. Beliau bukan pula Allah itu sendiri. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah kafir, telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan di atas tadi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Maka ayuhal ikhwah, wahai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah dalam ibadah, yang beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak beribadah kepada siapapun selain Allah. Wahai kaum muslimin yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman pula kepada Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman kepada seluruh para nabi dan para rasul. Maka kita harus yakin dan beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Beliau adalah manusia biasa, namun beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Maka jangan kita sekali-kali meyakini, jangan sekali-kali kita meyakini seperti keyakinan orang-orang kafir, dan kita berlepas diri dari keyakinan-keyakinan seperti itu. Oleh karena itu, waspadalah, karena di zaman ini penuh ucapan-ucapan kebohongan yang mengatakan dalam rangka toleransi, maka kaum muslimin harus bersikap baik kepada saudaranya yang merayakan hari Natal, atau menyatakan ucapan selamat kepada mereka atas hari raya tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita akan mengucapkan selamat kepada mereka? Suatu keyakinan yang Allah katakan tentangnya, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu, yang hampir-hampir langit itu pecah karena ucapan ini. Hampir-hampir saja bumi itu pun terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir pula gunung itu runtuh, hancur berkeping-keping karena ucapan ini. Anda aulir rahmani walada, mereka mengklaim adanya putra bagi Ar-Rahman, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sekali-kali kita mengucapkan ucapan tersebut. Ya, mereka apabila Anda memiliki teman, memiliki tetangga, atau orang-orang di sekitar Anda yang meyakini keyakinan ini, yang kita yakin mereka adalah orang kafir yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkar kepada Al-Qur'an. Memang benar, dalam Islam kita diajarkan untuk berbuat adil, dilarang kita berbuat zalim, termasuk orang kafir sekalipun. Tidak boleh kita menzalimi orang kafir. Bahkan kita terhadap tetangga yang kafir sekalipun, kita tetap menjaga hubungan yang baik. Tidak boleh kita mengganggu ataupun bahkan menzalimi mereka, walaupun mereka orang-orang kafir. Namun ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ajaran Islam untuk kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang kafir itu. Islam mengharamkan perbuatan teror. Islam mengharamkan peledakan-peledakan di tempat-tempat ibadah, di gereja-gereja, ataupun di tempat-tempat lainnya. Namun bukan berarti kemudian kita mengucapkan selamat terhadap perayaan Natal. Atau kita bukan berarti kemudian membantu mereka dalam praktek keagamaan mereka, atau hal-hal yang berkaitan dengan praktek keagamaan itu, atau syiar-syiar yang lainnya, syiar-syiar kekufuran mereka.
Yang dikatakan oleh para ulama diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, amma at-tahni'ah bi sya'airil kufur al-mukhtassa bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun ucapan selamat, mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran dan segala hal yang khusus dengan kekufuran itu yang merupakan ciri khas kekufuran itu, maka itulah haram dengan kesepakatan para ulama. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kita mengajak mereka kepada Islam, kita mengajak kepada mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang benar mereka beriman kepada Isa, maka wajib mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah dakwah kita senantiasa menegakkan dakwah tauhid bahkan kepada orang-orang yang meyakini keyakinan-keyakinan tersebut. Inilah surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang raja Kristen kala itu, Heraklius. Beliau tulis surat ajakan dakwah kepada Islam. Beliau katakan, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillah wa Rasulih ila Herakl azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda. Inni amma ba'd inni ad'uka bi diayatil Islam aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratain wa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Beliau katakan dalam suratnya, amma ba'd, aku ajak engkau wahai Heraklius dengan ajakan Islam, dengan dakwah Islam, kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka berislamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Dan niscaya Allah berikan padamu pahalamu 2 kali karena kamu beriman kepada Isa dan karena kamu beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau engkau berpaling, kalau engkau enggan, maka engkau juga akan menanggung dosa-dosa rakyatmu akibat kamu menghalangi mereka untuk beriman. Kemudian Nabi membacakan ayat. Dalam surat itu beliau cantumkan ayat, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian pada kalimat persatuan antara kalian dengan kami. Jika kalian mau bersatu dengan kami, ini. Apa kalimat persatuan itu? Alla na'budu illallah, bahwa kita tidaklah beribadah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak dengan malaikat, tidak dengan nabi, tidak dengan rasul, termasuk tidak dengan Isa alaihissalam sekalipun. Kita menghormati Isa, kita mengimani Isa, tapi bukan berarti kemudian mengangkatnya di atas kedudukan yang sebenarnya. Dan jangan sampai satu di antara kita menjadikan yang lainnya sebagai rab tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur halal haram, sehingga ketika dia menyatakan halal diikuti padahal itu tidak ada dalam syariat Allah, atau sebaliknya dia menyatakan haram diikuti padahal itu tidak ada dalam syariat Allah. Ini jika kalian mau maka kita bersatu, jika tidak fa in tawallau, kalau kalian berpaling maka persaksikanlah bahwa kami muslimin dan kalian bukan lagi orang-orang muslim.